Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kalau saudara baca perikop tersebut dari Yesaya 9 ayat 2 sampai 4, itu tentang kelahiran Raja Damai, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ternyata Alkitab berkata menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Jadi yang artinya dari ayat tersebut, ya, yang semestinya manusia ini mati dan binasa karena dosa, tetapi oleh karena kasih Allah melalui Tuhan Yesus ini tadi, Yesus telah menebus dosa pelanggaran kita, maka Tuhan itu menghendaki di dalam sepanjang hidup saudara dan saya, kita harus mempunyai semangat untuk hidup dalam sukacita dan gembira. Nah, itu pesan Tuhan yang artinya Tuhan mau supaya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan stres. Itu yang Tuhan mau. Jadi begini, orang stres itu kalau kita mau renungkan, dia lebih percaya kepada persoalannya daripada kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau orang itu sungguh percaya kepada Tuhan, maka stres itu akan hilang. Jadi stres itu tidak akan berkelanjutan. Jadi orang yang sungguh-sungguh stres oleh karena problem permasalahannya, ya sebenarnya dia kurang percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara percaya enggak setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah itu ada di dalam pribadi kita. Percaya enggak? Nah, jadi kalau kita percaya Roh Allah ada di dalam pribadi kita, kita harus semangat di dalam kehidupan ini. Jangan oleh karena persoalan, permasalahan yang belum terselesaikan, kita tertekan, kita stres, itu Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan tidak mau. Sebab apa? Alkitab berkata sejak kelahiran Sang Raja Damai menimbulkan sorak-sorak dan sukacita yang besar. Jadi Tuhan memang mau supaya hidup saudara dan saya hidup di dalam sukacita dan gembira. Jadi Tuhan tidak mau kita itu stres. Nah, sekarang kita akan belajar berikutnya. Ciri orang yang mau hidup dalam sukacita dan gembira itu bagaimana? Terutama ciri orang yang mau hidup dalam sukacita dan gembira. Hati pikirannya itu dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Sebab Alkitab katakan, sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang perkasa, Raja Damai. Jadi kalau Tuhan itu sudah lahir di dalam pribadi kita, maka hidup kita itu harus dipenuhi dengan sukacita dan gembira. Jadi mungkin pertanyaan saudara, loh Pak, faktanya saya itu menghadapi persoalan, betul-betul saya itu tertekan. Bagaimana cara? Nah, caranya begini saudara. Ya, setiap saudara dan saya secara manusiawi, bimbang, cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Jadi yang artinya itu begini, untuk menjaga hati pikiran kita supaya dipenuhi dengan damai sejahtera, kita pada waktu tertekan, kita angkat tangan kita dan kita katakan, Tuhan pakai tanganku sebagai kepanjangan tanganmu.
dan lalu tumpangkan di dada, berkata apa? Jagai hatiku Tuhan dengan damai sejahtera. Dan kemudian tumpangkan tangan kita di kepala kita. Tuhan, jagai pikiranku dengan damai sejahtera. Nah, itu yang harus kita buat. Jadi begitu Tuhan menjagai hati pikiran kita, hati pikiran kita ini menjadi teguh, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu saudara. Sebab apa? Alkitab berkata di dalam Yesaya 26 ayat yang keempat dikatakan, ya ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh akan kujagai dengan damai sejahtera. Jadi minta supaya hati pikiran kita itu teguh. Itu kuncinya itu di situ. Ya, kalau kita itu tidak bisa menjaga hati pikiran kita, bahaya saudara. Jadi ciri orang yang mau hidup di dalam sukacita dan gembira, jaga hati dan pikiran. Apalagi ya, jadi yang berikutnya ciri orang yang hidup di dalam sukacita dan gembira, dia itu bisa membalikkan keadaan terburuk sekalipun dengan perkataan yang positif, dengan ucapan syukur. Nah, kita mulai belajar membalikkan keadaan yang buruk harus diubah dengan perkataan yang positif. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, kita harus mengatakan, hidup saya indah, hidup saya selalu beruntung, hidup saya penuh keajaiban yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Nah, itu saudara, perkataan-perkataan positif harus kita perkatakan. Caranya begitu, ya. Jadi kita harus ingat bahwa kekuatan manusia batinia atau kekuatan manusia roh kita itu dibangun bukan dari sehari saja, tetapi dari hari berganti hari. Dengan apa? Dengan mempercayai firman Tuhan. Yang berikutnya, apalagi ciri orang yang bersemangat, mau hidup dipenuhi dengan sukacita dan gembira. Orang itu harus bisa membuat keputusan yang tepat dan benar. Jadi begitu permasalahan itu menghantam kita, kita harus mempunyai sikap yang baik. Sikap yang baik, ya di dalam hidup itu ada sikap yang baik, ada sikap yang tidak baik. Sikap yang baik saya gambarkan seperti bunga melati, saya rangkai menjadi kalung. Sementara sikap yang tidak baik saya gambarkan seperti kaos kaki, ya 3 bulan ya tidak dicuci, dirangkai, dijadikan kalung. Kalau saudara suruh pilih ya rangkaian bunga atau kaos kaki yang tidak dicuci, pasti milih rangkaian bunga, betul ya? Tetapi tidak sadar pada waktu persoalan itu datang, yang kita ambil kaos kaki 3 bulan tidak dicuci, dirangkai, dijadikan kalung, kemudian dipakai. Bisa tidur enggak? Tidak bisa tidur. Jadi yang artinya apa saudara? Ya, ciri orang yang bersemangat, hidupnya itu mau dipenuhi sukacita dan gembira, mempunyai keputusan yang tepat dan benar. Alkitab berkata apa? Bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan susah itu muncul dari diri kita sendiri, seperti bunga api berjolak tinggi. Alkitab yang berkata, jadi itu sebabnya, ya saya sangat percaya kalau kita itu mau mempraktekkan firman Tuhan, maka kita akan menghadapi hidup ini akan menjadi ringan. Sebab apa? Ada sukacita surgawi, ada kegembiraan. Nah itu penting saudara, ya. Jadi jangan buka celah. Sebab Alkitab berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yaitu siapa? Iblis. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Ya, itu saudara. Jadi asal kita bersemangat untuk hidup dengan sukacita dan gembira, saya percaya, maka apa? Jiwa kita pasti sehat. Jiwa itu berbicara, ya, perkataan, pikiran, perilaku kita menjadi sehat. Asal kita bersemangat untuk hidup dengan sukacita dan gembira, maka apa? Hidup menjadi ringan. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.